virus corona. Kalian pasti sudah pada mendengar kan virus corona itu apa? Ya. Karena virus corona kan sedang lagi mewabah di seluruh dunia, apalagi kita di Indonesia. Nah, apa kalian sudah pernah tahu cara pencegahannya seperti apa? Ada yang tahu di sini? Seperti apa cara pencegahannya kita? Pakai masker. Ya, terus selain itu? Cuci tangan. Ya. Pakai hand Ya, betul sekali. Lebih lanjutnya, kalian bisa melihat video yang akan saya tayangkan ya. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan corona. Oke, jadi dari video tadi kita bisa ngambil kesimpulan ya bahwasanya kita harus saling bercuci sebelum dan sesudah beraktivitas, terus mengurangi kerumunan orang. Ya, selain itu juga kita harus
disediakan untuk kontak apa ya, kayak berkomunikasi dengan orang banyak, kita harus mengurangi. Terus kayak belanja kayak ke mall itu kan nggak boleh kan, terus diganti dengan belanja dengan bayar gitu sekali. Nah, dari paparan tadi di kampus saya itu sudah menerapkan apa yang tadi itu video, seperti cuci tangan, mengurangi kerumunan yang orang banyak. Kan sekarang sudah diganti kayak kuliah tuh secara online seperti itu kan. Nah, jadi di Universitas Islam Radin Ahmad itu memiliki jurusan atau prodi yang sangat banyak selain pendidikan sekolah dasar ya. Di sini itu ada yang pertama ada Fakultas Ilmu Keislaman. Di situ ada program studinya ada PAI. PAI itu adalah pendidikan agama Islam. Terus yang selanjutnya PGSI yaitu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Terus selanjutnya ekonomi syariah. Terus selanjutnya perbankan syariah. Selanjutnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial itu ada ilmu pemerintahan dan manajemen. Selanjutnya Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Program studinya psikologi, PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Terus yang terakhir Fakultas Sains dan Teknologi. Di dalamnya ada program studi teknik mesin, teknik informatika, teknik elektro, sistem informasi, dan agroteknologi. Di sini saya tidak akan memaparkan seluruh jurusan, tapi saya akan terfokus kepada pendidikan guru sekolah dasar saja atau PGSD. Jadi, apa kalian sudah pernah dengar pendidikan guru sekolah dasar itu seperti apa bidangnya? Kenapa? Ya, masih belum pernah mendengar ya. Jadi di bidang PGSD di pendidikan guru sekolah dasar itu dimana kita akan belajar tentang bagaimana kita mengajarkan kepada anak SD, karena anak SD kan memiliki karakter yang beda-beda. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kan pasti memiliki karakter yang sangat berbeda sekali. Nah, di situ kita akan mempelajari mengenai karakter anak tersebut, cara mengelola kelas, cara kita menyampaikan materi yang kepada anak didik kita supaya anak didik kita itu bisa bisa mengetahui apa yang kita maksud, apa yang kita ajarkan. Jadi nyantol gitu loh ya. Terus ada keuntungannya jika kamu memilih ke pendidikan ATK. Banyak keuntungan kalau kamu lulusan dari pendidikan guru sekolah dasar. Yang pertama, selain kamu mengajarkan di sekolah secara tatap muka, apalagi dengan keadaan seperti ini kan ya, sangat sulit sekali. Paling kita akan melakukan belajar secara online, itu kan pasti kan. Nah itu berarti kalau kamu selain mendapatkan keuntungan dari sekolah, kita juga akan mendapat keuntungan dari online tersebut, ya kan. Terus yang kedua, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama. Ya, kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama, lebih utama lagi kepada anak kita. Karena kita dengan menyalurkan ilmu yang kita ketahui, yang kita dapat, itu kita bisa membantu anak didik kita untuk menggapai apa yang dia inginkan. Selanjutnya, yang ketiga, menguasai bidang ilmu pengetahuan. Karena perbedaannya guru SD sama guru SMP dan SMA itu sangat beda sekali. Kalau guru SD itu ditekankan harus mengetahui seluruh mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan lain sebagainya. Itu kan harus dirangkum menjadi satu kalau guru SD. Tapi kalau guru SMP dan SMK itu kan biasanya itu permatol, ya kan ya, gurunya permatol kan ya. Ya, seperti itu. Jadi kita sebagai guru SD harus mengetahui seluruh pelajaran yang ada di SD. Terus kita juga harus bisa mengupdate. Jadi mengetahui sekarang jenis bukunya tematik, otomatis kan dirangkap semuanya di situ. Kita harus belajar gimana sih caranya mengajarkan anak didik kita supaya paham dengan bukunya yang seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, dididik untuk menjadi sosok yang penyayang. Dididik untuk menjadi seorang yang penyayang.
memang kalau jadi guru SD harus seperti itu, kan memang menghadapi anak kecil. Ya bagaimana kita harus menyayangi seperti kita menyayangi adik kita sendiri kalau mengajar, ya kan. Kalau anak kecil kan kadang bu pipis minta diantar ke kamar mandi, minta dicepoki gitu kan ya. Bagaimana kita harus bisa mau, sebenarnya gimana ya, kalau saya sendiri kan orangnya agak jijik ya, kadang juga nggak mau kalau seperti itu, ya mau gimana lagi, kita harus seperti itu. Nah itu dari prodi PGSD seperti itu. Jadi saya tidak akan memaparkan terlalu banyak dari prodi-prodi lainnya, tapi saya hanya memfokuskan kepada prodi PGSD saja. Untuk profilnya, apa kalian sudah pernah ke Universitas Islam Raden Rahmat? Belum ya. Akan saya beritahu profilnya ya, kelasnya saja. Universitas Islam Raden Rahmat Malang siap menghantarkan mahasiswa ke berbagai fakultas pilihan. Universitas Islam Raden Rahmat Malang menjadi kampus pionir di Kabupaten Malang. Unira Malang mempunyai visi kompetitif global berlandaskan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Universitas Islam Raden Rahmat mempunyai visi menjadi universitas yang punya keunggulan global berbasis nilai-nilai Islam moderat menuju International Khairul Ummah University. Unira Malang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk kuliah ke luar negeri. Daftarkan segera di kampus Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan membagikan brosur. Ini dari prodi PGSD saja ya. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi adik-adik semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Saya juga meminta maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Sekali lagi saya terima kasih sekali partisipasi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.